Hai guys, jadi kali ini kita akan menjelaskan mengenai basic teori, mekanisme, dan desain kriteria siklon yang disusun oleh Ahmad Maulana, Dinda Widya Stuti, Fadli Jabarkarana, Joan Rahel Masela. Dasar teori siklon. Siklon merupakan alat pengendalian partikulat yang sangat umum dan banyak digunakan untuk berbagai aplikasi. Alat ini tidak efisien jika digunakan untuk menyisihkan partikel kecil, karena partikel yang dapat disisihkan berukuran besar. Siklon adalah alat sederhana yang menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel dari aliran gas. Dan siklon mampu mengendalikan beban debu yang sangat besar dan dapat digunakan pada aliran gas yang sangat tinggi. Penggunaannya pun menggunakan material tahan panas untuk mencegah abrasi dan untuk mengisolasi material logam dari temperatur gas yang sangat tinggi. Nah, mekanismenya seperti apa sih siklon ini? Yang pertama, gas atau aliran fluida diinjeksi melalui pipa input. Ya, bisa kita lihat ya. Terus, bentuk kerucut siklon menginduksikan aliran gas atau fluida untuk berputar menciptakan vortex. Vortex ini yang ada di tengah ini nih, perputaran. Partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih besar didorong ke arah keluar vortex. Gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Nah, nanti si debunya ini bakal keluar nih, karena kan tadi udah diinjeksi kan. Nah, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas, melalui pusat yang bertekanan rendah. Nah, desain seperti apa sih? Desain yang umum adalah siklon dengan inlet tangensial. Jenis siklon ini mempunyai 4 bagian, yaitu ada inlet, body, sistem pembuangan debu, dan outlet. Yang pertama, inlet. Inlet itu untuk apa sih tujuannya? Inlet merupakan bagian di mana gas dan partikulat masuk. Hal ini bertujuan agar vortex dalam siklon. Body. Nah, efisiensi pemisahan partikel dari siklon tergantung dari ukuran atau dimensi siklonnya itu sendiri. Dimensi yang paling penting adalah dimensi partikelnya. Sistem pembuangan. Terdapat sejumlah metode yang dapat digunakan untuk membuang partikel terkumpul baik secara periodik maupun secara kontinu. Outlet merupakan bagian di mana udara bersih keluar. Udara bersih ini dapat dari pemisahan udara dan partikel di dalam siklon yang tadi. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya, misalnya kita mau desain untuk yang tinggi efisiensinya atau yang konvensional. Nah, ini bisa dilihat aja nih, untuk ukurannya dilihatnya dari mana aja. Nah, yang selanjutnya ada jenis siklon. Yang pertama ada top inlet, yaitu jenis ini biasanya digunain di industri-industri karena prosesnya yang konvensional lah, ini biasa dipakai. Yang kedua ada bottom inlet. Nah, jenis ini biasanya digunakan setelah scrubber dalam pengumpulan partikulat matter. Jadi ini biasanya digunainnya setelah menggunakan scrubber. Yang ketiga ada axial inlet, yaitu jenis ini memiliki vortex oleh vanes yang terikat pada central tube. Jadi si axial inlet ini sebenarnya dia vortexnya itu ada di dalam body gitu. Jadi ada terikat gitu dia di tengah atau di sentral.